Waktunya Mama bercerita. Belajar secara otodidak. Kota Leiden di barat daya Belanda merupakan kota peradaban kuno. Ia pernah menjadi pusat industri percetakan Belanda pada abad ke-16, pusat seni Belanda pada abad ke-17, dan pusat ilmiah medis Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Hingga saat ini masih menjadi kota penghasil keju dan banteng terbesar di Belanda. Banyak tempat menarik dan pemandangan yang indah. Van der Waals lahir di keluarga miskin di kota Leiden. Orang tuanya memaksakan diri agar setelah dia menyelesaikan sekolah dasar, mereka ingin dia menyelesaikan sekolah menengah, tetapi karena kesulitan keuangan, dia harus berhenti bersekolah dan bekerja sebagai magang di pabrik percetakan. Putus sekolah sebagai anak laki-laki merupakan pukulan berat bagi Van der Waals yang sangat ingin tahu. Tetapi dia dapat memahami kesulitan orang tuanya dan bertekad untuk membantu orang tuanya memikul beban kehidupan keluarga. Rumahnya tidak jauh dari Universitas Leiden. Universitas Leiden adalah universitas kuno terkenal di Eropa Utara. Setiap kali Van der Waals tempat kerja, dia tanpa sadar berhenti dan menatapnya untuk waktu yang lama. Betapa dia merindukan kesempatan untuk masuk universitas. Namun, perkembangan zaman dan masyarakat tidak bisa mewujudkan permintaannya untuk mencari ilmu. Di Eropa pada saat itu, hierarki sangat ketat dan orang-orang dibagi menjadi tinggi dan rendah. Perguruan tinggi hanya bisa menjadi surga bagi anak-anak kaya dan kaya raya. Anak-anak dari latar belakang keluarga seperti Van der Waals tidak peduli seberapa berbakatnya mereka hanya bisa mengubur harapannya. Namun, Van der Waals memiliki sifat yang rendah, tidak menyerah pada kesulitan. Tidak dapat belajar di ruang kelas, ia dalam pekerjaannya sambil bekerja sambil belajar, tanpa bimbingan seorang guru. Dia bisa belajar sendiri. Dengan cara ini, Van der Waals memulai perjalanan belajar mandiri yang sulit. Belajar adalah sejenis kerja keras. Bagi anak muda yang bahkan tidak pernah belajar di sekolah menengah, yang pertama, tanpa bimbingan seorang guru. Yang kedua, tidak memiliki uang untuk membeli buku referensi. Kesulitan dalam belajar mandiri bisa dibayangkan. Beberapa kesulitan ini juga membuat Van der Waals tertekan, pernah goyah. Tapi dia segera berdiri teguh. Dia membaca biografi yang terkenal. Saya merasakan kekaguman yang tulus untuk para ahli dan cendekiawan yang otodidak. Dia bertekad untuk belajar dari mereka. Di sebelah rumah Van der Waals, Leiden adalah seorang pemikir terkenal di Eropa, bekas kediaman John. Leiden. John lahir dengan latar belakang sederhana, dari keluarga miskin dan pernah bekerja sebagai penjahit, pedagang kaki lima dan tukang. Tetapi karena dia ingin belajar sejak dia masih muda, dia memiliki semangat yang luar biasa. Meskipun baru hidup 27 tahun, ia telah menciptakan filosofis yang unik. Saya tinggal di samping, saya merasa beruntung dan bersalah. Beruntungnya adalah memiliki tetangga seperti Leiden dan John, bisa menjadi panutan. Bersalahnya adalah belum membuat banyak kemajuan dalam belajar. Bagaimana bisa layak untuk tetangga ini? Setiap kali dia menghadapi masalah yang sulit, dia sering melamun dan bertanya pada dirinya sendiri, Leiden juga anak yang susah. Mengapa dia bisa melakukan sesuatu? Mengapa saya tidak bisa? Ada sebuah alun-alun kecil di persimpangan jalan di tengah kota kuno Leiden. Ada patung pelukis besar Belanda, Rembo. Ketika dia pergi bekerja setiap hari, dia selalu mengambil jalan memutar ke alun-alun. Dia diam-diam mengambil keputusan. Anda juga dari Leiden. Rumah Anda lebih miskin daripada rumah saya. Anda dulu adalah toko cat. Kondisi belajar tidak lebih baik dari saya sekarang, tapi berhasil belajar sendiri. Saya ingin belajar dari Anda. Van der Waals bekerja keras selama jam kerja. Setelah bekerja, mengabdikan diri pada berbagai eksperimen fisika. Ia juga meminjam banyak buku melalui kerabatnya yang bekerja sebagai tukang di Universitas Leiden. Setelah 10 tahun belajar keras,
dia tidak hanya meletakkan dasar yang kokoh, tetapi juga memiliki analisis yang tajam dan wawasan yang unik tentang fisika. Sebagai bahan renungan, orang yang memiliki pengendalian diri pandai mengendalikan emosi dan perilaku. Sebaliknya, orang tidak memiliki pengendalian diri akan memiliki keinginan yang kuat, mengambil sikap memanjakan diri sendiri, tidak membatasi perkataan dan perbuatan, berperilaku semaunya, tidak memikirkan efek dari tindakan tersebut. Van der Waals memiliki pengendalian diri yang kuat. Itu adalah kunci kesuksesan dia di masa depan. Cerita diambil dari buku Saya Adalah Raja Pengendalian Diri.